Shalom. Selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Kekuatan dan kemenangan. Tiada kata yang dapat kuungkapkan untuk melukiskan keajaibanmu. Sungguh besar dan mulia pengorbananmu, Yesus, dalam hidupku. Ku bersyukur kepadamu buat anugerah-Mu bagiku. Takkan pernah ku berhenti menyembah-Mu, oh Yesusku. Ku angkat tangan, ku memuji kebesaran-Mu, oh Tuhan. Kau Allah setia yang selalu ada di dalamku, beri kekuatan dan kemenangan. Tiada kata yang dapat kuungkapkan untuk melukiskan keajaiban-Mu. Sungguh besar dan mulia pengorbanan-Mu, Yesus, dalam hidupku. Come on, let's lift both our hands. Bersyukur kepadamu buat anugerah-Mu bagiku.
Tiba waktunya untuk kami merenungkan firman-Mu. Firman-Mu adalah suluh dan terang bagi jalan kami. Berfirman Tuhan, pimpin langkah kami sepanjang hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman pada pagi hari ini. Yeskiel pasal 35 ayat 1-15. Demikian firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, tunjukkanlah mukamu kepada pegunungan Seir, bernubuatlah melawan dia. Dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah, aku akan menjadi lawanmu, hai pegunungan Seir, dan aku akan mengacungkan tanganku melawanmu, dan akan menjadikan engkau musnah dan sunyi sepi. Aku akan menjadikan kota-kotamu reruntuhan, dan engkau menjadi sunyi sepi, dan engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Oleh karena dalam hatimu terpendam rasa permusuhan yang turun-temurun, dan engkau membiarkan orang Israel menjadi makanan pedang pada hari sial mereka, waktu saatnya tiba untuk penghakiman terakhir. Oleh sebab itu, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan menjadikan engkau darah, dan darah akan mengejar engkau. Oleh sebab engkau bersalah karena mencurahkan darah, maka darah akan mengejar engkau. Aku akan menjadikan pegunungan Seir musnah dan sunyi sepi, dan melenyapkan daripadanya orang-orang yang lalu lalang. Aku akan memenuhi juga pegunungannya dengan orang-orang yang mati terbunuh. Di bukit-bukitmu, di lembah-lembahmu, dan alur-alur sungaimu akan berebahan orang-orang yang mati terbunuh oleh pedang. Aku akan menjadikan engkau sunyi sepi untuk selama-lamanya, dan kota-kotamu tidak akan didiami lagi. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Oleh sebab engkau mengatakan, kedua bangsa itu dan kedua negeri itu akan menjadi milikku, dan kita akan memilikinya. Sebetulnya Tuhan ada di situ. Oleh sebab itu, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan memperlakukan engkau seperti engkau memperlakukan mereka dalam murkamu dan cemburumu yang timbul dari kebencianmu terhadap mereka. Dan aku akan menyatakan diri kepadamu pada saat aku menghakimi engkau. Dan engkau akan mengetahui bahwa aku, Tuhan, mendengar segala penistaanmu yang kau ucapkan melawan gunung-gunung Israel yang demikian. Gunung-gunung itu sudah menjadi sunyi sepi dan diserahkan kepada kita menjadi makanan kita. Dengan demikian, kamu membesarkan dirimu terhadap aku di dalam ucapanmu, dan banyak sekali kata-katamu terhadap aku mendengarnya. Beginilah firman Tuhan Allah, seluruh bumi akan bersukacita pada saat aku menjadikan engkau sunyi sepi. Seperti engkau bersukacita mengenai milik pusaka kaum Israel yang sudah menjadi sunyi sepi, demikianlah akan kulakukan terhadap engkau. Engkau akan menjadi sunyi sepi, hai pegunungan Seir, dan engkau segenap Edom dalam keseluruhanmu. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, hari ini firman Tuhan berbicara tentang ucapan ilahi terhadap bangsa Edom. Edom adalah bangsa keturunan Esau, saudara Yakub. Tuhan tidak menghendaki Edom dan Israel bermusuhan. Dalam Ulangan pasal 2, dikisahkan di sana pada waktu Israel keluar dari Mesir bersama dengan rombongannya, dipimpin oleh Musa, akan melewati daerah Edom. Di ayat 4 dan 5 Tuhan berpesan kepada Israel bahwa mereka tidak boleh menyerang Edom karena Seir telah diberikan kepada Edom menjadi milik pusakanya. Sayangnya dari awal memang Edom tidak pernah menganggap Israel sebagai saudara. Pada waktu itu Edom tidak memperbolehkan Musa dan rombongannya melewati tanah mereka, sehingga Musa dan Israel harus berputar mengitari pinggiran daerah Edom itu. Karena peristiwa itu terjadi permusuhan Edom dan Israel yang berlangsung terus-menerus. Dan di perikop kita diceritakan bahwa bangsa Edom bergembira saat saudaranya Israel tertimpa malapetaka. Bahkan ingin mengambil kesempatan dalam kesempitan, keuntungan dalam penderitaan Israel.
Edom berpikir bahwa tanah Israel dan Yehuda akhirnya akan menjadi miliknya. Karena alasan itu Tuhan marah dan Tuhan akan menghukum bangsa Edom. Dan ucapan ilahinya, seperti Edom memperlakukan Israel dalam murka dan cemburunya, Tuhan akan memperlakukan Edom pun demikian. Sebagaimana Edom bersuka cita, bersukaria karena Israel telah menjadi sunyi, sepi, Tuhan juga akan membuat Edom menjadi sunyi, sepi. Dari perikop ini kita belajar dua hal yang prinsipil. Yang pertama, Bapak Ibu, bahwa Tuhan peduli terhadap umatnya. Bahkan Tuhan menganggap apa yang dilakukan para musuh Israel, musuh umatnya, sama artinya mereka melakukan kepada dirinya. Bukankah demikian juga perkataan Yesus dalam kisah pertobatan Saulus menjadi Paulus di Kisah Para Rasul 9 ayat 5, di mana Yesus menyebut pengikutnya yang dianiaya oleh Saulus adalah sebagai dirinya sendiri. Ini artinya Bapak Ibu, kita patut bersyukur, bersuka cita, karena kita memiliki Allah yang menganggap musuh umatnya sebagai musuh pribadinya. Jadi jangan takut jika menghadapi tantangan, bahkan penganiayaan dari orang-orang yang memusuhi umat Tuhan. Ia akan menghukum mereka dengan keras. Tetapi juga kita diingatkan, jangan saling bermusuhan, terutama sesama umat Tuhan. Bila ada masalah, diselesaikan dengan baik. Allah sumber hikmat, pengampunan dan kasih-Nya mampu menolong kita menyelesaikan setiap permasalahan hubungan satu dengan yang lain dalam tubuh Kristus. Perenungan hari ini juga mengingatkan kepada kita untuk tidak menyimpan rasa permusuhan dengan sesama terus-menerus, khususnya umat Tuhan. Dengan kata lain, Tuhan tidak menghendaki kita memiliki dendam terhadap orang yang telah menyakiti hati kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mungkin saat ini kita sedang disakiti oleh orang lain, atau mungkin saudara seiman kita, dan sampai sekarang masih sulit untuk bisa memaafkan. Namun kita diingatkan pagi ini, menyimpan dendam dan sakit hati sama sekali tidak mendatangkan faedah, justru akan mendatangkan dampak buruk. Yang terkecil, fokus kita terganggu, bisa merembet kepada kesehatan kita. Dan secara rohani itu sama dengan tidak taat kepada firman Tuhan, kepada perintah Allah. Karena perintahnya adalah supaya kita mengampuni dosa-dosa sesama kita seperti Tuhan mengampuni kita. Jangan kita menjadi orang-orang yang munafik, kelihatan tampak rajin beribadah, bahkan mungkin melayani Tuhan, namun menolak intervensi Tuhan untuk mengubah hati kita melalui firman-Nya yang sering kita dengar mengenai kasih dan pengampunan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mengampuni adalah perintah Tuhan yang harus ditaati dan tak bisa ditawar-tawar lagi. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, kita harus bisa mengampuni kesalahan orang lain. Ingatlah, Tuhan Yesus telah terlebih dahulu mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Bahkan dikatakan di Mazmur 103 ayat 12, sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Inilah berita firman hari ini, biarlah memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh kasih dan anugerah-Mu. Firman-Mu berkuasa atas hidup kami. Engkau berfirman, Engkau menjaga umat-Mu seperti biji mata-Mu, Tuhan. Musuh-musuh umat Tuhan adalah musuh-Mu sendiri, Tuhan. Engkau membela umat-Mu sedemikian rupa. Tetapi ada satu pesan yang menyertainya, supaya kami menjaga hati kami bersih dari rasa dendam dan kebencian. Maka kami harus saling mengampuni, terlebih kepada sesama umat Tuhan, supaya kami hidup dalam kesatuan tubuh Kristus, menyatakan kemuliaan bagi dunia, menjadikan dunia ini seperti di surga, melalui kami yang menghidupi nilai-nilai kerajaan Allah. Datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Biar kami mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami, menyatakan kedamaian dan perdamaian. Kasih Tuhan bagi semua orang. Ini kebenaran firman-Mu. Terima kasih, bimbing sepanjang hari ini perjalanan hidup kami.
Secara khusus berdoa untuk persiapan-persiapan ibadah hari Minggu. Hambamu, Ibu Pendeta Tasina yang akan menyampaikan firman Tuhan, tim worship, Tuhan urapi, tim musik, dan semua yang ambil bagian Tuhan urapi. Biar umatmu datang beribadah, berjumpa engkau pribadi lepas pribadi, maupun juga secara korporat dalam kesatuan tubuh Kristus, dalam kasih dan kuasa Tuhan, sehingga firman dan roh-Mu berkarya atas kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saudara doa pagi kita. Selamat pagi menjelang siang. Shalom.